Ya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan, shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita di tempat ini. Dan kita bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan saudara kasih Tuhan, tundukkan kepala kita, satukan hati kita, kita berdoa. Kita mau memulai ibadah kita di tempat ini, dan kita mau meninggikan nama Tuhan kita yang agung, yang mulia, karena Dia Allah kita yang telah memelihara hidup kita, memberkati kita, menolong kita. Kalau hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur bagimu. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu, buat kekuatan, buat tuntunan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyayangi kami, dan karena itulah kami datang sebagai mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu. Saatnya kami memulai ibadah kami Tuhan, dalam pengurapan Tuhan turun atas kami. Setiap kami yang bagian dalam pelayanan Tuhan urapi, setiap kami yang melayani Tuhan urapi. Biar Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, ya Tuhan kita yang luar biasa, ya Allah kita yang ajaib, yang mulia. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan buat hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali kita katakan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji, dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
Kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biar hati kita, jiwa kita datang ke hadapan masuk hadirat-Mu dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu tanpa ramanya di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu,
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, sembahkan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat kita katakan sama-sama lagi, haleluya. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Kau Tuhan, Allah yang Tuhan yang mulia. Layaklah Tuhan ditinggikan selamanya. Kau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau agung. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat suara dan nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur bagi, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami, ya Allah kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh tiada terukur kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa memberkati kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang mulia selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulia, mulia, domba mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita lagi sama-sama. Mulia, mulia
Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan bersorak-sorai, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau bebaskan setiap roh kami Tuhan, dan kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita umat percaya bersama katakan amin. Haleluya. Shalom, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang mau duduk silakan duduk, yang mau berdiri mari berdiri. Ya, yang kuat. Karena kita mau bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab hidup kita ini penuh dengan mujizat. Amin. Karena Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan sukacita. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari muliakan Dia dengan segenap hatimu. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu
bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang boleh berdiri ya. Haleluya. Sebablah kita Allah yang dahsyat dan berkuasa dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Allah yang berkuasa dan dahsyat Tuhan. Amin. Kuasa Di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berkuasa, Dia berkuasa, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh yang bertata atas pujian kami Tuhan. Kuasa di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berkuasa, Yesus Raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia pertama, Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan persiapkan setiap kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Biarlah Tuhan setiap kami memilih yang terbaik di dalam hidup kami, yaitu Engkau Yesus, harta yang paling berharga di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya.
rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanmu, hanya Kau satu yang ku rindu. Katakan memilihmu yang terbaik Tuhan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan memilihmu bagian yang terbaik, memilihmu bagian yang terbaik. Sama kita bangkit berdiri, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari angkat kedua tangan, katakan memilihmu, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya. Amin, amin Tuhan, akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga
kepadamu Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu memilih kami. Sebagai komitmen kami memilih Tuhan untuk hidup di dalam anugerah dan kasih karunia. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah yang hebat dalam kehidupan kami. Terimalah setiap puji dan sembah kami. Terimalah segenap keberadaan hidup kami. Mari berbicara kepada setiap kami pribadi lepas ini. Ajar kami lewat firman, agar kami punya hati yang mentaati. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa menyapa kita kembali pagi hari ini. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang keempat, ayat 39 sampai ayat 42. Mari perhatikan Alkitab kita, saya akan membacakannya bagi ibu bapak saudara sekalian. Ayat 39, Yohanes pasal 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kita mengucap syukur sebab hari ini kita punya peluang membaca firman Tuhan, Ibu Bapak. Apa yang kita baca ini, teks ini merupakan bagian akhir dari perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Dan seperti sebuah narasi yang semakin meningkat, ternyata hasil dari percayanya perempuan Samaria ini telah membuat orang-orang di kotanya menjadi percaya kepada Yesus lewat perkataan perempuan ini. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, saya melihat bahwa perempuan ini, perempuan Samaria ini tadinya merupakan perempuan yang tak berpengharapan. Ada juga yang mengatakan dia adalah perempuan yang hidup di dalam dosa terkait dengan 5 laki-laki yang telah menikah dengan dia, dan yang hidup dengan dia bukanlah suaminya, begitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang kehilangan pengharapan di dalam hidupnya, karena bisa saja dia menikah, lalu berpisah, menikah, berpisah sebanyak 5 kali, sebab dia tak memiliki anak, tak memiliki keturunan, sehingga dia dianggap perempuan yang kurang beruntung di dalam hidupnya. Dan ada juga orang laki-laki yang bersama-sama dengan dia adalah kerabatnya yang sedang dirawat karena sakit. Bisa saja seperti itu. Sebab kita tak punya data yang lebih terkait dengan perempuan ini. Orang-orang yang menuduh dia adalah perempuan pezina, tetapi saya ingin mengajak kita, ayolah kita punya empati sedikit dengan perempuan ini tanpa menuduh bahwa perempuan ini adalah perempuan pezina, tetapi perempuan ini adalah perempuan yang malang hidupnya. Dan yang hebat, dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, dan terjadi dialog yang panjang, yang pada akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus. Tak sampai kepada dirinya, dia kembali ke kotanya, begitu ya Bapak Ibu? Dia kembali ke kotanya, dan pada akhirnya dia menceritakan kepada orang-orang di kotanya bahwa ada seseorang yang mengatakan segala sesuatu kepadaku, bisa jadi orang ini Mesias. Dan hasilnya orang-orang berbondong-bondong mencari Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Dan teks yang kita baca tadi merupakan sebuah kesimpulan yang hebat bahwa pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sekali lagi dari ayat 42, inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita. Di sana dikatakan,
dan mereka berkata kepada perempuan itu, orang-orang Samaria yang percaya kepada Yesus, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Saya melihat dari kalimat-kalimat ini seperti ada proses atau ada eskalasi, ada peningkatan dalam percaya itu, saudara-saudara. Nah, ini yang mau kita renungkan. Ada 3 kalimat di sana yang menunjukkan ada proses dari percaya atau peningkatan dari menjadi percaya itu, saudara-saudara. Kalimat yang pertama, bukan lagi karena apa yang kau katakan. Dan kalimat yang kedua adalah kami sendiri mendengar dia. Dan kalimat yang ketiga adalah dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, kita mau merenungkan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, di kalimat yang pertama dikatakan kami percaya tetapi bukan lagi apa yang kau katakan. Bapak Ibu, faktanya mereka pertama kali mendengar tentang Yesus adalah Mesias dari perempuan ini. Betul ya? Sepakat dulu kita bahwa perempuan ini telah berhasil membuat orang-orang di kotanya ingin melihat Yesus. Tetapi kalau dari kalimat ini, rasa-rasanya mereka tak memerlukan lagi berita dari perempuan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada hal yang pertama ini adalah bagaimana hasil perjumpaan dengan Yesus menghadirkan pemulihan di perempuan ini, sehingga itu menjadi kekuatan bagi perempuan ini untuk menarik orang kepada Yesus. Amin. Ada kekuatan dari hidup yang dipulihkan. Saya mengajak kita membaca ayat 28, 29, 30. Demikian. Kemudian perempuan itu meninggalkan kendi airnya dan pergi ke kota serta berkata kepada orang-orang di sana, di kotanya. Mari lihat, ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota dan menemui Yesus. Saya mereka-reka, Bapak Ibu, bisa saja perempuan ini tadinya kalimat-kalimatnya, perkataannya tidak pernah didengar oleh orang-orang karena dia ini dianggap perempuan yang malang. Perempuan yang dikutuk oleh Allah sehingga hidupnya tidak beruntung. Tetapi hari itu karena perjumpaannya dengan Yesus telah membuat perkataannya didengar. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan merupakan kekuatan untuk pemberitaan Injil. Amin. Kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan adalah kekuatan untuk pemberitaan Injil. Oleh sebab itu sampai di sini betapa penting kesaksian hidup kita. Amin. Betapa penting kesaksian hidup kita, Ibu Bapak. Dan kesaksian perempuan Samaria itu penting. Menjadi dasar percaya. Pertama, dasar awal percaya bagi orang-orang di kotanya. Sehingga dia mampu mempercakapkan Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang tadinya perkataan yang tak didengar, bahkan hidupnya tak dihargai. Sekarang ketika dia mempercakapkan Yesus, dia didengarkan. Wow, berarti orang-orang di kotanya menilai dia berubah. Menilai hidupnya layak untuk diikuti. Menilai bahwa perkataannya layak untuk didengar. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kerap kali kita ini piawai kalau cerita-cerita yang tak terkait dengan iman. Kalau kita cerita soal makanan, mantap kali ya, lapo di sana itu ya, panggangnya itu, matangnya itu, begitu kita kriuknya itu terasa. Kalau kita cerita soal makanan, paten kali kita. Betul ya? Kalau kita cerita film, membuat orang ingin berduyun-duyun datang ke bioskop dan menonton film itu. Kita jadi alat promosi untuk film. Nonton film ini bro, bagus sekali. Gitu ya. Kalau kita bicara yang lain, hal-hal terkait dengan olahraga, apalagi sepak bola. Saya kalau sama Bapak Gembala, bisa berjam-jam bicara si Ronaldo, si Messi berantem sama si Ronaldo. Kita bicara terus, panjang lebar. Kita mampu loh bicara-bicara yang tak terkait dengan perubahan hidup kita yang dilakukan oleh Tuhan, itu bisa berjam-jam.
Apalagi kalau kita bicarain hidup orang lain. Ih, semangat kali kita. Kau tahu nggak? Si ini sekarang, gitu ya. Si ini sekarang. Ih, udahlah kita nggak usah ngomongin orang. Dengar dulu kataku. Dengar dulu. 5 menit pertama asik itu. Lewat 10 menit jadi gosip itu. Nah, kau nggak tahu dia dulu kan begini, begitu, begono, begitu ya. Semangat kita kalau bicara aib orang lain. Kok nggak tahu si Mario itu? Nama saya Mario, biar aman ya. Dulu, padahal dulu, diomongin. Dulu. Ajaib. Dan kita senang mengipas-ngipasnya. Sampai asapnya ngebul ya. Tapi kalau cerita tentang Tuhan membosankan kita. Kita pun gak berani menyaksikan hidup kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Padahal kehidupan yang dipulihkan, dibaharui dalam Tuhan. Itu adalah kekuatan untuk memberitakan Injil. Amin. Jadi kesaksian kita penting. Kesaksian orang lain yang kita dengar penting. Disinilah saya sadari bahwa kita harus menjaga kehidupan kita bersih supaya kehidupan kita jadi kesaksian. Amin. Oh, jangan sembarangan hidup. Saya kalau bawa motor begitu ya nggak pakai helm, rasa tertuduh. Waduh, nanti kalau ada jemaat yang lihat, kalau ada mahasiswa saya yang lihat, kok Bapak naik motor nggak pakai helm, Pak? Oh, dekat, gitu ya. Dekat. Hal-hal sederhana saja. Saya mengajar psikologi keluarga Kristen. Saya tak punya cerita selain kehidupan saya dengan istri saya. Kan gitu ya. Nggak mungkin saya ceritakan kehidupan Pak Ronald itu begini bersama istrinya. Nggak, jauh sekali. Ayo, jadi saya menjaga kehidupan, keharmonisan keluarga kami. Supaya itu menjadi berkat. Dan bisa diceritakan. Amin. Kehidupan kita ini harus dijaga. Mengapa? Karena punya kekuatan untuk mengubah orang. Bagaimana perkataan kita pada akhirnya didengar? Kalau memang kita ini berjumpa dengan Yesus. Amin. Wah, kalau kita suka ngomongin orang, kalau lalu kita pandai gitu ya, berkhotbah, menyampaikan firman, cerita kesaksian. Apalah orang ini ya. Kemarin baru gosip dia. Sekarang hari Minggu dia kesaksian dengan manisnya. Berarti lidah kita bercabang 2. Siapa lidah yang bercabang itu ya kan? Ayo Bapak Ibu kita merenungkan sama-sama. Kalimat ini menjadi penting sekalipun bukan lagi karena apa yang kau katakan. Tetapi jangan lupa mereka berhasrat menemui Yesus itu karena perempuan itu. Itu dia. Tetapi ada eskalasi, ada peningkatan iman yang selanjutnya. Ada proses percaya yang selanjutnya. Dikatakan demikian. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Wow. Berarti Bapak Ibu ini ada satu tingkatan. Tadinya ada orang yang menyampaikan tentang Yesus dan didengarkan. Tetapi pada tingkatan yang kedua, kita tak butuh lagi kisah hidup orang lain. Sebab kita harus membangun kisah hidup kita langsung bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus membangun pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Berarti pengalaman orang lain menjadi tak penting. Oh, kita terlalu terpesona dengan kesaksian-kesaksian orang. Pak Ronald itu kalau doain orang, orang mati pun jadi bangkit. Hebat sekali hamba Tuhan ini. Lalu kita cerita-ceritakan terus. Rasa-rasanya Pak Ronald ini udah lebih hebat dari Tuhan Yesus. Saya paling berani memakai nama beliau. Ya udahlah abangku kan ini ya. Daripada menyebut nama orang lain jadi urusan kan. Ya kita suka terpesona dengan bagaimana Tuhan menjamah orang. Oh, hebat sekali loh dia hidupnya diberkati Tuhan sekarang. Kamu, saya, dan kita semua harus membangun kepercayaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bangun pengalamanmu dengan Tuhan. Sehingga kita pun punya cerita dengan Tuhan. Menarik sekali,
Saudara-saudara sekalian, dikatakan kami sendiri telah mendengar dia. Di dalam terjemahan yang lain, itu kalimatnya menjadi kalimat yang lebih aktif. Sebab kami sendiri sudah mendengarkan dia. Artinya ada proses Bapak Ibu, bagaimana orang-orang Samaria ini pada akhirnya berjumpa dengan Yesus, lalu mereka minta Yesus tinggal bersama mereka, dan Yesus tinggal bersama mereka dua hari lamanya. Di saat-saat itulah mereka melihat Yesus, mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan, apakah benar orang ini sesuai dengan yang dikatakan yang di sana, perempuan itu. Mereka mendengarnya dengan seksama. Mendengarkan adalah sebuah proses mendengar, memperhatikan, lalu ada pertimbangan dalam hati. Dan juga pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Kesaksian orang lain menjadi tidak penting, karena pertumbuhan rohani harus dilakukan secara mandiri oleh tiap pribadi. Amin. Jadi kita, saya dan ibu bapak saudara sekalian, harus menjadi orang-orang yang mandiri berkaitan beriman kepada Tuhan. Kalau kita tahu, oh ternyata ke surga itu nggak gandengan, begitu kan? Kita tahu kalimat itu. Tapi kita senang sekali memakai kesaksian orang lain untuk membangkitkan iman kita. No. Kita harus memakai kesaksian diri kita sendiri. Pengalaman hidup kita setiap hari bersama Tuhan. Agar kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Kita sendiri. Tak butuh orang lain. Oleh sebab itu kembangkanlah kerohanianmu secara pribadi. Kenapa? Kenapa kita harus bertumbuh secara pribadi? Lihat diri kita. Karena kepribadian tiap kita unik. Kita tuh pribadinya unik. Di sini Bapak Ibu, ada yang orangnya cenderung tertutup, ada yang terbuka, ada yang pendiam begitu ya. Yaitu kepribadian yang unik, yang hebat. Tuhan itu menghampiri setiap kita berdasarkan keunikan kepribadian kita. Itu loh. Asiknya Tuhan itu tuh begitu. Dia nggak pukul rata. Kalau menyembah aku harus seperti ini. Kalau bergaul dengan aku harus seperti ini caranya. No. Dia memakai setiap keunikan kepribadian kita. Oke. Selanjutnya, Tuhan ingin kita bertumbuh. Karena dinamika dan pergumulan hidup kita pun unik. Kan kita ada beberapa orang di sini, ada banyak orang, 1, 2 ada banyak orang di sini dan kita punya pergumulan dan dinamika hidup yang berbeda-beda, bukan? Ya, nggak sama. Sekalipun kita punya masalah yang mirip, tetapi cara penyelesaiannya berbeda. Mengapa? Karena Tuhan kita terlalu kreatif dan Dia tahu cara menggarap kita dengan benar, sesuai dengan keunikan kepribadian kita, sesuai dengan keunikan pergumulan dan dinamika masalah hidup kita. Dan itu Tuhan lakukan. Dia maha bijaksana. Dia maha bijaksana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita bertumbuh secara personal. Di keunikan pengalaman kita masing-masing. Bertumbuhlah. Ada yang berdoa sukanya diam saja. Ada yang kalau berdoa sukanya heboh, kan gitu ya. Ada yang sampai mencucurkan air mata. Itu kan bagian dari keunikan personal. Bagaimana kita meluapkan emosi kita. It's okay dan Tuhan menerima itu semua sebagai keunikan. Keistimewaan setiap pribadi. Kalau di tempat ini kita beribadah secara komunal. Bersama-sama. Tadi worship leader mengajak kita berdiri. Lalu mengajak kita duduk kembali, begitu ya. Itu komunal. Tetapi yang komunal ini tak cukup untuk pertumbuhan secara pribadi. Ini cukup untuk membakar kita. Oh, kita menjadi tahu. Inilah menyembah, kira-kira begitu. Kita dilatih untuk menyembah, yes. Tetapi begitu kita pulang dari tempat ini, kita diajar untuk mengembangkannya sendiri, secara personal, sesuai dengan keunikan kita. Jadi kita bisa bersentuhan dengan Tuhan sesuai dengan kepribadian kita.
Kalau di sini saya ikut nyanyi, yes. Tepuk tangan ya tepuk tangan. Jangan jadi orang aneh, kan sama-sama kan. Orang tepuk tangan, kita diam aja. Kalau nggak ikut nyanyi, aku sukanya begini. Nggak bisa sukanya. Komunal, bersama-sama. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau saya berdoa di rumah, saya lebih senang hening. Terkadang saya pasang musik instrumen rohani gitu ya, lalu saya hening. Saya angkat tangan, tapi diam saja. Itu personal. Tapi ada yang, ini berdoa nggak sih ini orang? Gitu ya. Wah, ada yang ngambil gitar, nyanyi penyembah. It's okay, Tuhan suka itu. Dan Tuhan senang dengan semua gaya penyembahan kita. Personal. Sebab kami sendiri telah mendengarkan dia. Hasil dari hubungan yang personal. Ada kesaksian pribadi kita. Sehingga kita menganggap, oh kesaksian Pak Ronald menjadi tak penting. Sebab aku pun punya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Ya, ayo bangun Bapak Ibu. Pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Jangan bangga kalau kita mendengar bahwa gembala kita hebat dalam hal ini itu. No. Tuhan beracara kok. Tuhan hanya memakai gembala kita untuk mengajar, mendidik kita, dan memberikan teladan hidup pada kita. Orang suka salah kaprah di sini. Makanya jadi sering banyak orang Kristen katanya. Kata pendeta saya, kata gembala saya, itu katanya semua. Kau pernah baca Alkitab enggak? Enggak, penting katanya. Toolsnya dikasih, Alkitab dikasih, kita punya Alkitab, dibaca dong. Kita diajar cara berdoa, dipakai dong. Jadi kita nanti pada akhirnya menjadi Kristen yang bisa bertumbuh secara pribadi. Bukan jadi Kristen yang kerdil, pokoknya harus kata Bapak Gembala. Kalau enggak kurang manjur. Doaku juga harus didoain oleh Bapak Gembala. Kalau enggak kurang afdol. Loh, enggak salah didoakan oleh gembala. Tapi enggak melulu dong. Jadi ukuran kita. Betul ya? Tapi Pak, iman dia hebat sekali Pak. Iman saya kurang. Loh, hebat kan imanmu. Bergaulah dengan Tuhan secara personal. Kok nyantol orang lain terus? Doa saya dijawab karena saya didoakan oleh si pendeta Mario itu. Loh, saya juga punya pergumulannya. Saya juga nggak sakti-sakti amat. Saudara harus datang kepada Tuhan dan membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan dia menyukai itu. Amin. Dia menyukai itu. Nah ini yang penting bagi kita Bapak Ibu. Selanjutnya orang-orang Samaria ini tinggal bersama Yesus 2 hari. Yesus tinggal bersama mereka. Di sana mereka memperhatikan, mendengarkan dengan seksama. Lalu mempertimbangkan begitu ya. Lalu sampai pada kesimpulan yang hebat. Kesimpulannya adalah bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah hebat. Orang-orang Samaria itu pada akhirnya kesimpulannya sama dengan kesaksian dari perempuan Samaria. Jadi ada banyak spiritualitas, tetapi kesimpulannya satu, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, itu katanya lebih mantap, bahwa dialah Mesias, juru selamat dunia. Di dalam hal ini ada gelar Yesus yang melekat. Yang pertama gelar Mesi, tentu gelar mesianik yang menyatakan tugas keselamatan. Bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan Yohanes memakai kalimat ini berulang-ulang untuk menunjukkan siapa Yesus di dalam kitabnya, di dalam Injilnya. Jelas bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah Bapa. Dialah putra tunggal Allah Bapa yang punya tugas menyelamatkan dunia. Jadi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita harus sampai
Bukan sekedar mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, tetapi kita pun masuk ke dalam pengalaman dengan sang juru selamat itu. Banyak kesalahan terjadi. Yes, Yesus juru selamat dunia. Sehingga Yesus hanya dipuja dan disanjung. Karena Yesus adalah Allah yang menyelesaikan masalah-masalahku. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan, yang kita bawa adalah masalah-masalah kita. Tuhan, aku ditinggal oleh istriku. Aku ditinggal oleh suamiku. Kembalikanlah suamiku dan istriku itu Tuhan. Gitu. Jadi lembaran surat-surat doa itu banyak. Sakit penyakit. Lalu apa lagi? Ekonomi dipulihkan. Karir meroket. Karena melesat udah gak sanggup. Pengen meroket. Bisnis dilipat kalikan ganda. Oke. Saya mau katakan, itu hanya kulit dari kekristenan. Kamu belum sampai kepada isinya. Kalau perempuan ini menyaksikan bahwa dia segar karena berjumpa dengan Yesus. Oke, itu menjadi langkah awal. Tetapi ketika dia berkata, ada seseorang yang mengatakan segala sesuatu yang telah kulakukan. Dia masuk ke dalam intinya bahwa Yesus mengubah kehidupan. Amin. Pak, tadi Bapak bilang kalau kita tak boleh berdoa untuk kesembuhan, untuk masalah-masalah, dan ragam-ragam yang terjadi dalam hidupku. Bukan tak boleh berdoa. Tetapi semakin masuk ke dalam inti kekristenan, kita sadar bahwa idealnya kita harus masuk di dalam pengalaman dengan Yesus di dalam salibnya. Amin. Pengalaman bersama salib Kristus. Sehingga iman kita berbunyi seperti yang Paulus katakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Loh, itu hebat kali Bapak Ibu. Bukan sekedar, oh Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, ekonomiku pulih. Bukan sekedar itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Kita memahami anugerah di dalam salib Kristus itu. Bahwa ujungnya adalah membuat kita menjadi manusia baru. Orang-orang yang tadinya kesaksian hidupnya tak didengarkan. Orang-orang yang tadinya hidupnya dicurigai sebagai orang jahat. Orang yang tak layak berbicara. Tapi sekarang kita, karena pengalaman dengan salib Kristus, hidup kita layak untuk diteladani. Amin. Wow, ini baru hebat. Sehingga ketika kita masuk dalam pengalaman salib Kristus yang memulihkan hidup kita itu melahirkan kehidupan yang mengasihi Allah. Bukan sekedar Tuhan jawab doaku, dijawab kita senang. Gitu ya. Tapi kalau nggak dijawab kita menjadi murung dan mutung. Ya. Tapi kita belajar hidup mengasihi Allah. Bagaimana aku berjalan bersamamu ya Allah. Di tengah-tengah masalahku ini. Ada pembelajaran apa di balik masalah-masalahku ini. Bagian mana yang mau kau perbaiki dari hidupku. Inilah pengalaman bersama salib Kristus. Selanjutnya pengalaman bersama salib Kristus itu melahirkan kehidupan yang taat. Taat. Kita berkata bahwa kita mengasihi Allah. Oke? Kita mengasihi Allah di dalam Yesus. Ujungnya apa? Kita menjadi taat seperti Kristus pernah taat. Amin. Ya. Loh kalau bukan itu ujungnya, kita nggak jadi Kristen. Kita hanya beragama Kristen. Kenapa kita datang ke gereja? Ya karena jadwal ibadah ini Pak. Loh, bukan karena kau mengasihi Tuhan. Ya ada sih gitu ya. Kita datang ke gereja, oh supaya saya bisa mengantarkan persembahan.
Memang salah satu dari liturgi ibadah adalah mengantarkan persembahan. Tetapi memberi persembahan tanpa mengasihi Allah dan tidak didasari dengan ketaatan. Apa itu? Itu bukan beriman. Itu beragama. Ketaatan kita bukan ketaatan agama. Ketaatan kita kepada Allah didasarkan kepada anugerah Allah yang dilakukan di atas kayu salib. Paulus berkata, aku mau bermegah, tapi bermegah di dalam salib Kristus. Aku bermegah bukan karena aku setelah ikut Yesus, aku punya mobil baru, punya rumah baru. Bukan itu. Aku mau bermegah di dalam salib Kristus. Kok kesaksiannya beda ya? Dengan kesaksian banyak orang Kristen. Makanya Pak Ronald perpuluhannya ditambahin. Nanti Tuhan berlipat kalikan ganda. Tanya, gandanya ganda campuran atau ganda putra atau ganda putri. Jangan gitulah. Kok Tuhan diukurnya begitu ya? Seolah-olah Tuhan tuh matre gitu. Enggak. Memang kita harus membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahan yang kita bawa itu bukanlah alat untuk menyuap Tuhan. Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Amin. Ya harus dong bawa persembahan. Ya kalau nggak bawa juga nggak apa-apa. Tapi hati kita terarah kepada Tuhan. Sampai kita sadar bahwa beribadah itu harus membawa persembahan. Kan gitu ya. Dan wujudnya itu adalah wujud mengasihi Allah. Semua ketaatan kita, semua hal-hal kerohanian yang kita lakukan, kita berdoa, berpuasa, semua itu harus didasarkan pada rasa mengasihi Allah. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu lebih dari Allah. Ini konsep yang harus diluruskan sebab dia juru selamat dunia. Bukan sekedar juru selamat yang remeh-temeh begitu loh. Kalau untuk menyembuhkan sakit kita, memulihkan ekonomi kita, meningkatkan, meroketkan karir kita, saya pikir Yesus tak perlu mati di atas kayu salib. Sebab untuk mendapatkan hal itu semua, orang-orang di luar Kristus pun mampu mendapatkannya. Betul ya? Sekarang medis kurang apa? Sekarang kehebatan orang-orang berpikir lalu mendesain bisnisnya dan menjadi berhasil kurang apa? Tapi kuasa salib Kristus itu memulihkan, mengubahkan kehidupan yang rusak menjadi baru. Kehidupan yang tak bernilai menjadi ternilai. Itu dia. Bapak Ibu, buah dari perjumpaan dengan juru selamat adalah kehidupan yang baru. Karakter yang baru. Manusia lama menjadi manusia baru. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Saya orang yang kasar, tetapi di dalam perjalanan saya bisa menjadi lembut. Saya orang yang sulit mengampuni. Ya, saya senang menyimpan dendam. Tapi pergaulanku bersama Tuhan, Dia menuntun aku sampai bisa mengampuni. Itu loh, bergaul sama Tuhan. Itulah eskalasi, hasil dari percaya, buah dari percaya. Kehidupan yang berbuah kepada kehidupan yang agung. Selanjutnya, klaim bahwa dia adalah juru selamat, berarti kita berhubungan, kita bergaul dengan Tuhan, yang membawa kita masuk dalam pengalaman salib Kristus. Hasilnya ialah pengharapan akan dunia yang akan datang. Langit baru dan bumi yang baru. Amin. Ini hasilnya hubungan dengan Tuhan. Klaim bahwa Yesus adalah juru selamat, dialah Mesias, bukan untuk di dunia ini. Kita tidak sedang membangun kerajaan kita di dunia ini. Tetapi kita sedang mengarahkan hati kita untuk langit yang baru dan bumi yang baru.
dunia yang akan datang. Sehingga kita yang tadinya tak berpengharapan, sekarang menjadi bisa berpengharapan untuk hidup yang akan datang. Berarti kalau kita mengarahkan hidup kita kepada dunia yang akan datang, di mana kita akan bertemu muka dengan Sang Juru Selamat kita itu, Tuhan Yesus itu. Dan kita bisa menghayati hidup bersama dengan Dia kelak. Maka dari sekarang mulai kita jalani hidup bersama dengan Dia. Disinilah simulasinya. Latihannya di sini. Bagaimana hidup bersama Tuhan itu setiap hari. Di sini dilatih. Di dunia ini. Dan kehidupan yang berpengharapan akan dunia yang akan datang. Kita tidak sedang membangun kerajaan di dunia ini. Ya, berarti kita harus memandang bahwa dunia ini bukan rumah kita. Amin, Bapak Ibu. Bahwa ini adalah tempat sementara yang kita tinggalkan. Maka dari itu kita harus menilai semua pencapaian kita adalah barang yang fana. Oh, bukan berarti ini menjadi tidak penting. Ini penting untuk kehidupan sekarang. Orang suka menyalahartikan. Oh, berarti kalau kita sudah mengarahkan hati kita kepada langit baru dan bumi yang baru, kita tak mesti bekerja, Pak. Oh, nanti dulu, kita hidup harus bertanggung jawab. Mengembangkan potensi yang Tuhan taruh kepada kita. Bertanggung jawab. Loh, kalau kita pada akhirnya menikah, berarti kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita. Bertanggung jawab. Berarti semua atribut di dalam hidup kita menjadi alat untuk kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Ayo Bapak Ibu, arahkan hati kita. Kalau benar-benar kita percaya bahwa Yesus itu juru selamat, berarti hati kita harus pindah. Kita memindahkan hati kepada kekekalan. Tidak mudah. Dunia punya daya tariknya, ya kan? Belum pun kita punya Rubicon. Belum punya Rubicon. Kita masih punya yang kelas-kelas menengah ke bawah. Tapi sombongnya bukan main ya. Apalagi yang punya Rubicon. Sombong kali. Ayo kita tanggalkan. Walaupun punya tapi hati kita nggak melekat. Amin. Bukan nggak boleh. Oh, nggak boleh punya rumah. Nggak boleh. Kalau itu kebutuhan, silakan. Kan kebutuhan ya. Wah, saya dulu butuhnya karena kami masih berdua, masih cukup naik motor. Oke. Lalu diukur kebutuhan dan pendapatan, nanti diukur. Oh, ternyata kita bisa nih mah kredit mobil gitu ya. Boleh, tidak apa-apa. Memang kebutuhan. Bukan untuk jago-jagoan paten tengon, kan bukan kan? Tapi memang butuh. Sehingga ketika kita mendapatkannya, mental kita udah siap. Lalu kita sadar, buat apalah kita sombong ya? Toh orang lain juga punya, bahkan lebih. Kan gitu ya? Tapi ini semua untuk karena kebutuhanku. Aku punya rumah, ya karena kebutuhan. Ya nggak salah. Jadi beriman di dalam Kristus itu asik. Gak menegangkan dan menakutkan. Gak boleh punya ini, gak boleh punya itu. Jual ini, jual. Apaan sih? Kok jadi begini? Yang penting hatimu gak nyangkut di situ. Hatimu harus pindah. Loh, kalau harus pindah ke langit baru, bumi baru, berarti ini gak usah lagi. Loh, kita kan butuh semua itu untuk fasilitas hidup, betul? Yang kita nikmati secara normal. Tidak berlebih. Jadi asik loh hidup kita itu. Berimankan kepada Tuhan Yesus. Nggak jadi tertekan dan menakutkan gitu loh. Oh, Pak Ronald mah sukanya jalan-jalan. Loh, memang nggak setiap minggu kan Pak. Tapi waktu-waktu tertentu ya nggak apa-apa. Dengan begitu anak-anaknya suka cita, istrinya suka cita, ya sudah. Orang ribet begitu. Wah, katanya aduh, suka ribet ya. Ayo, kalau kita bergaul dengan Sang Juru Selamat,
Alkitab berkata, kebenaran itu memerdekakan, gitu ya. Bukan mungkin mempersulit dan mempersempit. Memerdekakan artinya kita mampu menakar hidup di dalam Tuhan. Kalau butuh silakan, kalau ini tak mengembangkan apapun dalam hidupku, disingkirkan. Kalau ini membahayakan aku, enggak perlu. Jadi cerdas kita. Dan Roh Kudus menuntun kita setiap hari untuk membawa kita di dalam perjalanan iman kita. Nah, iman itu perjalanan, Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengatakan ada proses dari percaya itu. Tidak sembarangan. Dan kekristenan isinya bukan aturan-aturan boleh tidak boleh, halal haram, bukan. Tapi hati yang melekat kepada Kristus. Itu kekristenan. Sehingga kita mampu pada akhirnya ketika kita mengatakan aku percaya kepadamu, itu berarti bukan lagi karena kesaksian orang lain. Kesaksian itu penting sebagai dasar. Tetapi ketika kita berkata aku percaya kepadamu, berarti kita pun sudah mengembangkan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Dan ketika kita mengembangkan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, maka ujungnya kita merindukan tempat di mana Dia ada. Kalau Tuhan Yesus punya kerinduan, di mana aku ada, kamu pun akan berada. Kita pun harus punya kerinduan yang sama. Di mana Tuhanku ada, di situ aku mau berada. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kami akan akhiri doa kami angkat tangan kami doa-doa, dan kami terima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Saudara kasih Tuhan, terus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.